Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kuswendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPV atau Net Present Value. Apa itu NPV? NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Menurut Kasmir, net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PP kas bersih dengan PP investasi selama umur investasi. Sedangkan menurut Ibrahim, net present value merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital atau SOCC sebagai diskon faktor. NPV juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari kelebihan, yang pertama, memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Dan yang ketiga, memperhitungkan nilai sisa proyek. Dan dari kelemahan, yang pertama, manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal relevan selama usia ekonomis proyek. Yang kedua, jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Dan yang ketiga, daerah kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvian Sukandar. Langkah perhitungan NPV. Tujuan dari NPV itu sendiri digunakan untuk menghitung apakah proyek menghasilkan atau tidak. Adapun langkah-langkah untuk dapat menghasilkan NPV, langkah ke-1 yaitu perkirakan cash flow yang akan datang. Langkah kedua, perkirakan required return untuk proyek pada tingkat risiko tertentu. Yang ketiga, tentukan present value dari cash flow dan kurangkan dari investasi awal untuk mendapatkan net present value. Terima kasih. Aturan pengambilan keputusan untuk nilai NPV. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka berarti investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Maka proyek direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan. Jika nilai NPV sama dengan 0, maka berarti investasi yang akan dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan. Maka perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang tetap didapatkan jika investasi tetap dilanjutkan. Jika nilai NPV sama lebih kecil dari 0, berarti investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Maka investasi pasti menguntungkan. Jika merugikan, maka hal lain tersebut bukanlah investasi sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Ragil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan NPV ya. Rumus yang digunakan adalah NPV sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai T dari CT dibagi 1 plus R pangkat T dikurangi C0. Kita bisa lihat di sini bahwa NPV adalah net present value yang artinya dalam jumlah rupiah, dalam bentuk rupiah ya. Yang kedua adalah CT. CT merupakan arus kas per tahun pada periode T. Dan R di sini adalah suku bunga atau discount rate, dalam satuannya persen. Dan C0 merupakan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah bentuknya. Sekian saja dari saya dan akan dilanjutkan studi kasus oleh Tanrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanrida Utari. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus net present value. Di sini kita telah memiliki sebuah soal ya, studi kasus. Manajemen perusahaan X ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya.
Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah sebesar 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Nah, selanjutnya di sini kita telah memiliki rumus NPV untuk menghitung studi kasus ini. Langsung saja diketahui bahwa CO adalah sebesar 150 juta. Lalu CT sendiri adalah 50 juta dan selama 5 tahun. Lalu di sini ada bunga atau diskon. Bunga pinjaman sebesar 12% per tahun, berarti kalau di ini kan jadi 0,12. Nah, sesuai dengan rumus ini ya, berarti kan ada 5 tahun. Ada 5 tahun CT-nya. Berarti di sini itu ada C1, C2, C3, C4 sama C5. Kita dihitung langsung saja. Misalnya tahun 1. Tahun 1 kita hitung bahwa CT itu sendiri kan adalah 50 juta. Nah, per dibagi 1 per R di sini kan 0,12 ya, jadi ditulis aja 0,12. Nah, maka hasilnya akan seperti segini. Dilanjutkan juga untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun kelima. Tapi di sini dikarenakan ini akan ada sesuai rumus ini akan ada pangkat sesuai dengan tahunnya, maka langsung saja kita jumlahkan, jadi dikali 1,11. Nah, seperti ini. Lalu tahun ketiga juga sama. Dikalikan lagi 1,12. Tahun keempat juga dipangkatkan sesuai pangkat untuk T sendiri di sini itu sesuai dengan tahunnya. Maka ini pangkat 4. Dan sekarang tahun kelima. Nah, kita sudah memiliki per tahunnya untuk jumlah NPV per tahunnya. Lalu setelah itu kita tambahkan semuanya dulu di sini, total setiap tahunnya. Nah, akan didapat seperti ini. Jadi kita telah mendapatkan yang CT ini ya, baru ini. Dan selanjutnya setelah penambahan semuanya total segini, ditambahkan dengan CO. CO sendiri itu di sini itu yang 150 juta. Jadi NPV itu sendiri total ini dikurangi CO.
Nah, adapun total yang kita dapat itu adalah 30.238.810 atau bisa dibulatkan menjadi 30.240.000. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini bisa kita lihat ya seperti ini. Dimasuk-masukkan saja di mana C1 itu tahun pertama, C2 itu tahun kedua, C3 tahun ketiga, C4 tahun keempat, dan CT itu tahun kelima. Dan kita masuk-masukkan 50 juta tadi per 1 plus 0,2 begitu seterusnya. Setelah kita dapatkan seperti ini, lalu kita kurangi dengan 150 juta tadi dan didapatkan 30.240.000. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan contoh soal kita di atas, nilai bersih saat ini atau nilai net present value adalah positif dengan nilai sebesar 30,24 juta. Ini berarti mesin produksi yang bersangkutan dapat menghasilkan sekitar 32 juta setelah melunasi biaya pembelian mesin dan juga biaya bunga. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi mesin produksi tersebut dapat dilanjutkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.